ada lebih kurang 17 emas yang 17 emas? 17 emas MTS 1? Siswa-siswi MTS 1? Iya. Artinya itu menunjukkan bahwa di mata masyarakat MTS 1 Bandar Lampung itu telah berkualitas, Pak. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rabi pun bersama saya Mela Basyar dalam Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi. Podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Baik, saat ini telah hadir narasumber podcast kita, Bapak Hartawan SPDMM, Kepala Madrasah Sanawiyah 1 Bandar Lampung. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak telah hadir podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Pak Camat, sebelum kita memulai bincang-bincang kita, silahkan Bapak memperkenalkan diri kepada sahabat RDG di Provinsi Lampung khususnya. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan diri. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada tim podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung yang pada kesempatan siang menjelang sore ini telah memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar. Tentu pada kesempatan ini saya merasa haru juga itu karena belum pernah ada di pengalaman saya. Ya, saya nama Hartawan, diberikan tugas amanah di MTSN 1 selaku Kepala Madrasah itu tertanggal 26 April 2024. 26 April? Ya, 26 terhitung April. Hampir 5 bulan ya Pak ya? Hampir 5 bulan. Kalau pas tanggal 26 esok hari itu pas 5 bulan. Pas 5 bulan? Pas 5 bulan. Mungkin sebelumnya di mana Bapak bisa pernah bertugas? Saya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala selaku ASN di Kementerian Agama Provinsi Lampung. Pertama-tama itu dimasuk di Kabupaten Lampung Utara. Sebetulnya kalau awal formasi itu Lampung Selatan, tapi saya diamanahkan ke Lampung Utara tahun 1999. 99. Ya, 99. Alhamdulillah nggak lama, jeda 1 tahun. Kabupaten Waikanan definitif kepala kemenaknya Bapak Al-Ustadz Pak Rohimat Aslan waktu itu. Selama 3 tahun saya bersama-sama teman-teman yang di Waikanan, alhamdulillah saya diberikan petunjuk untuk bisa masuk lagi ke kota Bandar Lampung. Awal mulanya juga saya masuk ke Min 5 Bandar Lampung, tetapi pas ada surat tugas itu saya masuk ke Min 3 Bandar Lampung. Alhamdulillah 10 tahun saya bersama-sama teman-teman di Min 3 Bandar Lampung. 2014 kemarin itu saya diberikan amanah untuk menjadi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bandar Lampung. Pas kalau nggak salah itu tanggal 18 November 2014. Masih zamannya Bapak Kakan Wilba Rahman Harun, waktu itu transisi dengan Bapak Kakan Wil Bang Suhaili. Nah, jadi lebih kurang 4 tahun saya diberikan amanah di Min 1 Bandar Lampung. Ada beberapa pengalaman yang saya petik yang mudah-mudahan menjadikan support buat saya juga. Di waktu itu saya melaksanakan tugas di sana, melaksanakan amanah. Saya bisa berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kecamatan maupun Kota Bandar Lampung. Pada waktu itu saya juga diberikan kesempatan termasuk guru-guru saya untuk mengikuti lomba guru berprestasi, termasuk kepala SD sekota Bandar Lampung untuk berprestasi. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2017. 2017. Alhamdulillah berkat rahmat Tuhan, juga sebagai support kami selaku guru madrasah, kami bisa memperoleh juara 3 kepala SD berprestasi tingkat kota Bandar Lampung pada luar waktu biasa itu. Ya Pak ya. Pernah juga ada pengalaman yang diselenggarakan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung kaitan dengan anugerah guru berprestasi juga. Saya pernah mengikuti juga. Alhamdulillah pada waktu juga saya diberikan predikat juga, predikat ketiga untuk Provinsi Lampung khusus untuk Kepala Madrasah Ibtidaiyah Provinsi Lampung. Tapi rasanya saya harus menyadari itu semua. Kalau untuk masuk ke tingkat nasional nggak mungkin, karena saya tahu kelemahan saya sendiri, Ibu. Saya bahasa Inggris saya kurang, bahasa Arab saya kurang, tetapi minimal ini adalah pengalaman berharga. Mudah-mudahan minimal dimanapun tempat saya diberikan amanah, mungkin teman-teman saya mungkin sedikit akan saya dorong untuk bisa lebih dari saya. Luar biasa Pak. Pengalamannya jadi kepala madrasah itu sudah
berpuluh-puluh tahun ya Pak ya? Lebih kurang 10 tahun. 10 tahun. 4 tahun lebih di Min 1 Bantar Lampung dari 2014 sampai 2018. Saya digeser diberikan amanah lagi tugas tambahan di Min 2 Bantar Lampung. Min 2 Bandar Lampung. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Nah, digeser lagi saya diberikan tugas tambahan lagi di Min 11 Bandar Lampung dari tahun 2021 sampai dengan 2024 waktu yang kemarin ini. Sangat kaya pengalaman yang menjadi kepala madrasah khususnya di Madrasah Ibtidaiyah ya Pak ya di Kota Bandar Lampung ya. Yang jelas saya berterima kasih banyak. Mudah-mudahan sedikit untuk modal untuk melaksanakan amanah ini di MTS 1 Bandar Lampung. Ya. Menilik Pak yang menjadi topik podcast kita hari ini tentang program-program Madrasah Sanawiyah khususnya MTS 1 Bandar Lampung. Sebenarnya apa Pak yang menjadi program unggulan yang Bapak rancang atau bahkan telah perlahan dieksekusi gitu Pak di MTS 1 Bandar Lampung semenjak kepemimpinan Bapak, atau memang program-program lama yang dijalankan oleh Bapak? Baik, kaitan dengan program ekstrakurikuler yang ada di MTSN 1 Bandar Lampung, kita akan berusaha untuk melanjutkan program-program yang sudah ada, tetapi sembari berjalan akan kita lihat, akan kita analisa. Dikala dibutuhkan program-program kegiatan ekstrakurikuler yang baru untuk memenuhi dalam rangka untuk mengembangkan potensi diri para siswa-siswi yang ada di MTSN 1, ada kami lakukan mungkin penambahan program-program ekskul yang baru. Adapun program-program yang lama lebih kurang kalau saya identifikasi, kami analisa, mungkin lebih kurang ada 16 kegiatan ekstrakurikuler, tetapi mungkin yang selama ini itu belum terlalu jadi fokus untuk dikuatkan kembali. Maka bersama saya, mudah-mudahan teman-teman pendidik, teman-teman tenaga kependidikan dan karyawan MTSN 1 Bandar Lampung bisa bekerja sama dalam rangka untuk mengoptimalkan kaitan dengan program-program yang ada. Contoh misalkan program unggulan yang memang turunan dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, seperti misalkan kegiatan tahfiz Quran. Termasuk di situ ada kegiatan tilawah Al-Quran. Nah, ini adalah bagian daripada program-program unggulan yang harus menjadi fokus kami, yang harus bisa dimiliki oleh seluruh siswa-siswi yang ada di MTSN 1 Bandar Lampung. Selain itu masih banyak lagi di luar itu, baik itu di dalam seni, baik itu di dalam olahraga, ya, termasuk juga olimpiade di bidang akademik kita seperti KSM, mungkin O2SN, ya. Jadi termasuk di situ ada latihan riset, termasuk MyRes di situ kan ada. Nah, yang baru mungkin perlu kami tambahkan, jangan sampai terlena, kami selaku penanggung jawab bersama teman-teman yang ada di MTSN 1 Bandar Lampung, antisipasi dikala kita fokus untuk mengejar kemampuan siswa untuk tahfiz Quran dan tilawah Al-Quran, tetapi jangan sampai tamat dari MTSN 1 Bandar Lampung masih ada di antara salah satu siswa yang tidak bisa membaca Al-Quran. Oleh karena itu, kami rumuskan, kami sepakati, kami rencanakan ada program baru, yaitu kaitan dengan tahsin Al-Quran. Tahsin Al-Quran. Itu sudah lama dijalankan? Atau ini barusan kami rilis dan sudah mulai berjalan pembinaan oleh tim yang dilakukan. Karena setelah kami jaring berdasarkan laporan dari tim, ada lebih kurang 200 siswa itu ternyata masih belum bisa membaca Al-Quran sama sekali. Bisa tapi belum lancar ya Pak? Terbata-bata, masih terbata-bata. Ya, karena latar belakang yang masuk ke MTS ternyata ya bukan hanya dari madrasah Ibtidaiyah, bukan sekolah umum juga ya Pak ya. Ada yang dari SD, termasuk ada yang dari IT juga, Islam terpadu banyak yang masuk ya. Nah, ini yang kedua mungkin perlu kami kuatkan kembali juga, bahwa jangan terlena mengejar hafalan Al-Quran saja, tetapi yang jadi tantangan kami jangan sampai
Di waktu input masuk di MTSN 1 Bandar Lampung dihafal 2 juz misalkan, dia 3 juz, dia 4 juz. Setelah tamat nanti malahan berkurang dari 3 juz ataupun 4 juz. Maka ini perlu kami kuatkan kembali bersama tim yang ada di MTSN 1 Bandar Lampung. Antisipasi jangan sampai turun, tetapi harapan kami hafalan yang dimiliki oleh para siswa-siswi MTSN 1 Bandar Lampung ke depan bisa lebih banyak bertambah kembali, ya Pak ya. bertambah banyak. Menarik sekali program tahsin itu Pak. Mungkin di sekolah-sekolah lain juga atau memang baru MTS 1 Bandar Lampung yang melaksanakan ini. Bapak terinspirasi dari mana Pak untuk bisa program tahsin ini berjalan atau bisa diaplikasikan di MTS 1 Bandar Lampung? Ini berdasarkan analisa dan pengalaman kami di waktu di Madrasah Ibtidaiyah. Setelah kita mau lulus kelas 6, di situ biasanya kan ada penjaringan kaitan siapa-siapa yang bisa untuk mengikuti wisuda tahfiz. Di situ ditemukanlah ada di antaranya yang sampai kelas 6 masih terbata-bata tapi sudah bisa mengenal huruf, sudah bisa ngeja tapi masih sulit gitu. Nah, oleh karena itulah mungkin salah satu latar belakang saya sekarang diberikan amanah sebagai tugas tambahan kepala madrasah di MTS. Jangan sampai jenjang yang lebih tinggi ini, masa-masa siswa, masa transisi, itu nanti tidak jadi perhatian kaitan dengan kemampuan para siswa-siswa yang dititipkan di MTSN 1 Bandar Lampung untuk baca Al-Quran. Nah, dari situlah kami rumuskan ternyata perlu, setelah dijaring ternyata benar bahwa banyak diantaranya yang perlu bimbingan, perlu binaan kaitan dengan kemampuan membaca Al-Quran. Nah, bimbingan dan pembinaan itu sendiri seperti apa Pak? Apa ada misalnya ada les tambahan atau pelajaran tambahan khusus untuk tahsin sendiri? Atau seperti apa? Punya program apa MTS 1 Bandar Lampung? Baik, terima kasih Ibu. Pertama kita menentukan tim. Tim di MTSN 1 kaitan dengan program tahsin ini itu memberdayakan semua teman-teman guru agama, baik dia guru fikih, dia guru bahasa Arab maupun guru SKI, termasuk akidah akhlak dan Al-Quran hadis. Nah, jadi mereka beliau-beliau ini kami berdayakan untuk berkolaborasi, membagi, misalkan tadi ada 200 orang, tinggal berbagi sajalah. Misalkan dalam satu orang bisa menaungi atau membimbing berapa puluh siswa dari 200 itu. Nah, waktu pembelajarannya itu dalam 1 minggu mereka bisa ketemu 1 kali pertemuan. Satu kali pertemuan. Itu di luar jam pelajaran ya Pak ya? Di luar ya? jam pelajaran. Tambahan gitu. Jadi mungkin itu sudah berjalan jadwal, hari, tanggal, jam, absensi siswanya, termasuk absensi teman-teman yang pembimbing, itu selalu disiapkan setiap waktu melakukan pembinaan dan bimbingan. Sudah berjalan berapa bulan Pak? Sepertinya kalau bulan mungkin baru 2 bulan mungkin ya. 2 bulan? Ya, apakah udah terlihat perkembangan siswa-siswi yang mengikuti tambahan untuk tahsin tersebut? Kalau perkembangan saya belum sempat mengevaluasi karena ini kan baru berjalan 2 bulan. Bahkan ada di antara termasuk program-program ekskul yang lain itu kan belum dipublis dengan teman-teman secara keseluruhan. Tapi insya Allah dalam waktu dekat sesuai dengan timingnya nanti akan kami lihat, kontrol, akan kami evaluasi kira-kira kan dampaknya mudah-mudahan nanti kan sangat signifikan kan kaitan dengan hasil pembinaan ini. Harapannya seperti itu Pak ya? Iya. Baik Bapak. Untuk yang akademik Pak, ya tentu saja kita tahu MTS 1 Bandar Lampung itu kan peminatnya sangat banyak. Bahkan tidak semua yang mendaftar itu bisa diterima di MTS 1 Bandar Lampung ya Pak. Nah, tentu melalui seleksi dan kompetisi antara siswa pendaftar itu sendiri ya Pak ya. Nah, itu didasarkan atas apa Pak yang bisa diterima di MTS 1 Bandar Lampung berdasarkan pengalaman penerimaan siswa baru yang beberapa bulan lalu baru dilaksanakan Pak? Baik, saya beberapa bulan yang lalu itu bersama teman-teman diberi tugas itu untuk menyeleksi kaitan dengan calon siswa baru yang reguler. Tetapi kalau yang asrama, yang unggulan itu sudah dilakukan kalau nggak salah di bulan 3 kalau nggak salah. Di bulan MTS lebih awal ya Pak ya? Awal.
Tapi yang reguler itu pas masih bersamaan dengan kami. Iya. Adapun kriteria kaitan dengan penerimaan siswa baru kita tahun ini yang untuk yang reguler, yang pertama itu berdasarkan dari nilai rata-rata nilai raport dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Iya. Selain itu, jika ada kaitan dengan program-program prestasi yang dimiliki oleh calon siswa baru kita, itu juga kan jadikan pertimbangan. Yang ketiga itu juga kemampuan CBT juga ada CBT. soal ya, ada soal kaitan dengan tes ataupun semacam observasi melalui CBT. Nah, yang terakhir itu observasi kaitan dengan kemampuan calon siswa baru kita untuk membaca dan jumlah hafalan Al-Qur'annya. Mungkin itu diantara yang sudah kami lakukan. Iya. Untuk menjaring siswa. Untuk menjaring siswa. Kemarin berapa pendaftar dan berapa yang diterima? Berapa kelas Pak? Untuk berapa kelas? Untuk pendaftar yang khusus untuk reguler, kalau nggak salah ingat saya kemarin tuh hampir 436 kalau nggak salah. 436 ya. Seluruh pendaftar ya? Seluruh pendaftar untuk yang reguler. Reguler di luar saja, ya? asrama yang sudah, yang sudah dilakukan yang sudah. Sementara kapasitas yang mau kita terima itu kemarin hanya 136 kalau nggak salah. Seperempatnya. Seperempatnya. Artinya itu menunjukkan bahwa di mata masyarakat MTS 1 Bandar Lampung itu telah berkualitas, Pak. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Kalau melihat dari jumlah pendaftar dan jumlah siswa yang diterima ya Pak ya. Insya Allah. Ya, untuk kemampuan siswa di bidang akademik Pak, prestasinya seperti apa Pak? Di bidang akademik saya baru 4 bulan ya, jalan 5 bulan bersama teman-teman pendidik, tenaga kependidikan yang di MTS N1 Bandar Lampung. Kalau kami lihat ya alhamdulillah ya prestasi siswa di bidang akademik. Kemarin terakhir kita KSM, kompetisi sains madrasah tahun 2024 tingkat provinsi, kemarin kita masuk juara ketiga kemarin untuk IPA-nya. Untuk IPA. Begitu juga untuk ilmu pengetahuan sosial. Kemarin kita ngikutin juga di tingkat provinsi untuk OSN. Yang Olimpiade Sains yang untuk dinas pendidikan. Alhamdulillah juga kalau tingkat kabupaten juga kemarin kota itu kita masuk, tapi untuk tingkat provinsi sepertinya belum. Artinya di sini untuk kemampuan di bidang prestasi di bidang akademik ya insya Allah lah, artinya kan MTS N1 Bandar Lampung sudah mulai muncul, tetapi memang perlu penguatan mengoptimalkan kaitan prestasi-prestasi siswa di bidang akademik di MTS N1 Bandar Lampung. Nah, penguatan untuk mengoptimalkan kemampuan siswa tadi apa Pak langkah-langkahnya? Atau ada program apa yang khusus untuk membina agar siswa ini punya bakat dan minat di sini, siswa B punya bakat dan minat di sini, bagaimana bisa mengenali Pak atau bahkan mensupport siswa yang mempunyai prestasi tersebut? Baik, tentu yang kami lakukan adalah melihat kembali kaitan dengan program kegiatan di bidang akademik maupun program kegiatan baik ekstrakurikuler di bidang non akademik gitu. Nah dari situ dari bidang akademik maka ada beberapa hal mungkin yang perlu kami lakukan. Yang pertama itu kami harus menguatkan kembali peningkatan kaitan dengan sumber daya manusia yang ada di MTS N1 Bandar Lampung gitu. Selain itu kami harus mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk mensupport, mengakomodasi agar jam terbang siswa-siswi ini untuk berkompetisi itu lebih banyak lagi, agar mereka mempunyai mental yang bagus, agar mereka mempunyai skill yang bagus, agar mereka mempunyai kemampuan yang bagus. Nah, bagaimana dengan siswa yang sebanyak itu? Tentu mungkin melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sudah kami perbanyak. Misalkan di bidang olahraga, di situ kan ada futsal, ada bulu tangkis, misalkan ada tenis meja, misalkan ada takraw dan lain-lain sebagainya. Tentu dengan adanya program-program ekstra yang banyak, ini bisa mengembangkan
Semua siswa itu dari 1043 tidak sama kaitan dengan potensinya. Maka kami akan jadikan MTSN 1 Bantar Lampung itu tempat seluruh siswa untuk menemukan jati dirinya, tempat seluruh siswa yang ada di MTS 1 Bantar Lampung untuk mengembangkan potensi dirinya melalui beraneka ragam kegiatan ekstrakurikuler yang ada. Luar biasa, Pak. Untuk ekskul yang paling favorit dan bahkan bisa menjadi ajang prestasi, mendulang prestasi di MTS 1 Bandar Lampung itu apa, Pak? Untuk sementara sekarang, lagi-lagi saya baru 5 bulan jalan menahodai MTSN 1 Bandar Lampung. Saya sangat berterima kasih dengan pendahulu saya. Ya, saya nggak bisa menyebutkan saya sudah yang keberapa. Tentu saya juga mengucapkan terima kasih seluruh para kantor wilayah, kantor kabupaten kota, termasuk yang bisa menghantarkan kami di MTSN 1 Bandar Lampung. Karena MTSN 1 Bandar Lampung 2 hari yang lalu, kalau nggak salah 3 hari yang lalu, kami mengikuti event kaitan ulang tahun dan lanal yang ke-63 ya kalau nggak salah kemarin itu. Di situ alhamdulillah ada laporan, kemarin bahkan ada PES kemarin yang datang ke sekolah. Saya kira mau nanyakan apa gitu, tapi mereka menyampaikan sudah takut duluan ya, Pak. Mana MTSN, Kepala MTSN 1 Bantar Lampung. Ya, saya Pak. Ini prestasi yang gemilang Bapak. Kemarin saya ikut di lapangan bahwa MTSN 1 juara umum kaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Dan Lanal di Wiwin dan Lintan kemarin. Di situ disebutkan ada lebih kurang 17 emas yang diperoleh. 17 emas MTS 1. Siswa-siswi MTS 1. Ya, 21 perak kalau nggak salah, dan ada 23 perunggu. Itu udah ada di media kayaknya, di beritanya, termasuk Pak Ahmad Solihin kalau nggak salah yang media online WA saya, kenal waktu di Min 11 Bantar Lampung. Pak, saya ikut di lapangan, ini sudah saya rilis beritanya. Terima kasih, mudah-mudahan bukan hanya kali ini, mudah-mudahan siswa-siswi kami mampu bertarung kompetisi kaitan kebaikan, bahkan olimpiade di ajang-ajang yang lebih tinggi lagi ya. Jadi seperti itu. Iya, luar biasa ya prestasi siswa-siswi MTS 1 Bandar Lampung ya Pak ya. Artinya memang di samping agamanya, akademiknya juga bisa bersaing dan berkompetisi dengan sekolah-sekolah lain ya Pak ya. Insya Allah. Ya. Pak, apa Pak kira-kira yang menjadi tantangan terbesar selama Bapak memimpin MTS 1 Bandar Lampung? Perubahan itu tentu selalu diiringi oleh tantangan-tantangan. Tetapi saya mempunyai keyakinan setiap tantangan itu pasti akan memotivasi untuk perubahan yang lebih baik, memberikan peluang yang lebih baik. Memang saya rasakan, Ibu, kalau di Madrasah Ibtidaiyah itu teman-teman partner kerja tidak memiliki kepala urusan tata usaha. Termasuk kalau di Ibtidaiyah tidak ada waka-waka, hanya koordinator saja. Tentu dengan perbedaan kelembagaan ini, saya harus banyak belajar, banyak bertanya dengan senior-senior gitu kan. Nah, untuk itu lambat laun lebih kurang 4 bulan saya bisa berupaya untuk bisa diterima terlebih dulu dengan teman-teman yang ada di MTSN 1 Bantar Lampung. Alhamdulillah, mudah-mudahan selama 5 bulan jalan ini saya sudah mulai bisa mengenal baik itu tenaga kependidikan, baik itu pendidiknya, termasuk para siswanya, termasuk lingkungan, termasuk sedikit sekedar yang ada di MTSN 1 Bantar Lampung. Jadi kembali lagi kalau tantangan memang selalu harus ada untuk memberikan motivasi kita untuk berubah lebih baik. Benar sekali. Baik Bapak, untuk kelas sendiri terbagi menjadi apa? Ada kelas unggul, bahkan kelas reguler, kelas apa aja kalau ada di MTS 1 Bandar Lampung, Pak? Baik, di MTSN 1 Bandar Lampung memang ada asrama, Ibu. Lebih kurang ada asrama ya, Pak ya? Jadi kelas masing-masing jenjang, yang kelas 7 itu sekitar mungkin ada 25 gitu. Siswa. Ya, siswa. Yang di kelas 8 mungkin 30-an. Yang di kelas 9 itu mungkin sekitar 32. Ya lebih kurang sekitar 100
atau 101 lah untuk siswa yang di asramanya gitu. Terus kita punya kelas unggulan. Kelas unggulan kalau nggak salah yang sekarang ini kan ada 4 rombel. 4 rombel. 4 rombel, 4 rombongan. Apa saja itu, Pak? Jadi 4 rombel itu berarti satu rombel itu 32 siswa. 32 ya, siswa. Lebih kurang sekitar betapa 300 berapa gitu kan ya. Terus kita punya reguler ada 6 sehingga itu semua jenjang atau per jenjang? Semua jenjang. Kalau secara keseluruhan kaitan dengan jumlah rombelnya ada 33. 33 ada ya. 33. Oh, berarti itu tadi ya. per jenjang tadi ya, Pak mungkin ya? per jenjang Iya. yang tadi itu ya. Jadi misalkan kelas 7 itu ada 10 rombel gitu kan. Kelas 8-nya ada 11 gitu kan. Kelas 9-nya kan ada 12 sehingga dari situ semuanya kan ada berapa? Ada 33 33 ya, Pak ya. Untuk kelas asrama, Pak, apa peminatnya itu dari luar Bandar Lampung atau bahkan banyak jadi dari dalam kota Bandar Lampung sendiri? Apa yang dicoba ditawarkan MTS 1 Bandar Lampung untuk kelas boarding ya? Iya, Katakanlah betul. boarding ya. Iya, betul. Apa program apa yang ditawarkan sehingga orang tua berminat untuk menitipkan anaknya di MTS 1 Bandar Lampung di kelas asrama? Baik, kaitan dengan kegiatan mungkin program unggulan mungkin di asrama. Mungkin sekarang masyarakat sudah mengetahui bahwa asrama itu mereka dari siang hari, sore hari, sampai pagi hari mereka mempelajari kaitan dengan keagamaan yang ada di asrama. Setelah itu reguler biasa gitu di waktu belajar di sekolah. Dia bergabung dengan kelas-kelas lain ya, Pak ya? Bergabung dengan teman-teman yang bukan ada. Tidak hanya di kelas asrama itu ya, Pak ya? Tidak terpisah dia. Tidak Jadi mungkin disitulah mungkin plus mungkin materi keagamaan yang diterima oleh anak-anak yang di asrama lebih besar dibandingkan dengan anak-anak yang ada di reguler ataupun di unggulan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa seperti kami lihat sendiri bahwa setiap zuhur ada anak-anak yang dari reguler yang udah bisa jadi imam sholat zuhur. Begitu juga yang dominasi memang teman-teman anak-anak yang dari asrama yang sudah bisa memimpin doa, yang sudah bisa memimpin sholawat, termasuk yang sudah bisa memimpin sholat baik zuhur maupun asar. Mungkin seperti itu, Ibu ya. Baik, Bapak mengenai sarana dan prasarana, bagaimana Pak di MTS 1 Bandar Lampung, atau memang sudah tidak ada misalnya kekurangan atau sudah cukup gitu? Baik, mungkin kalau masyarakat di luar ya alhamdulillah mungkin kalau melihat tampilan performa madrasah MTSN 1 Bandar Lampung cukup megah sekarang. Karena MTSN 1 Bandar Lampung ya berkat sepak terjang Kepala Kantor Wilayah kerjasama dengan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah 2 tahun berturut-turut mendapatkan bantuan SBSN gedung A dan gedung B. Gedung A ada 6 kelas, gedung B itu kan ada 6 kelas juga gitu. Tetapi ada beberapa hal mungkin kaitan dengan sarana prasarana yang mendukung kaitan dengan peningkatan mutu yang ada di MTS 1 Bandar Lampung. 1, sekarang musola kami itu terpakai untuk belajar. Yang kedua, lab perpustakaan. Nah, itu bergabung dengan komputer, lab komputer, termasuk laboratorium dipakai untuk belajar. Nah, mungkin ini harapan kami. Mudah-mudahan melalui Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah ini bisa membantu kami untuk memberikan bantuan mungkin lab laboratorium, ruang kelas ruang baru untuk laboratorium, ruang baru untuk komputer, ruang baru untuk perpustakaan, mungkin termasuk ruang bahasa dan lain sebagainya. Mungkin itu diantaranya. Bapak, sebelum kita mengakhiri podcast kita, Pak, ya bincang-bincang santai kita, apa yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan ucapan terima kasih atau harapan atau himbauan atau seperti apa, Pak? Silakan. Baik, terima kasih tim podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Di kesempatan ini ucapan terima kasih atas komitmen dan dukungan seluruh akademisi dan stakeholder terhadap kemajuan madrasah kita. Baik itu pelaksanaan program-program yang akan kita terapkan
merupakan bagian dari upaya kita untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan lebih berkualitas, serta mendukung semua perkembangan secara holistik setiap peserta didik kami. Perubahan membawa tantangan, namun juga menjadi peluang besar untuk kemajuan. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menyambut dan melaksanakan program-program yang ada dengan semangat positif dan terbuka, dengan kerjasama, dengan dedikasi, dan dengan komitmen untuk mencapai tujuan bersama, menjadikan MTSN 1 Bandar Lampung ke depan sebagai madrasah yang unggul prestasinya, kokoh spiritualnya, dan bijak dalam berteknologi. Terima kasih. Ya, mantap Bapak. Baik Pak Camat, terima kasih atas kehadirannya di podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Terima kasih telah membersamai kami di podcast kali ini. Semoga di bawah komando Pak Camat, Madrasah Sanawiyah 1 Bandar Lampung semakin maju, berdaya saing, bergelimang prestasi, dan menjadi kebanggaan Provinsi Lampung tentunya. Terus saksikan Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi, podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saksikan kami di episode selanjutnya yang tentu saja tidak kalah menarik dari episode sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.